Nanti kalau Patra Raja Kala Cokro itu sudah masuk pada masing-masing peserta yang ikut melakukan patrap. Ya, nanti kalau kita teman-teman dina, ya kita hamalkan Raja Kala Cokro. Kita sudah punya senjata, kita punya panah kok. Gak perlu ngangkat pedang, gak perlu ngangkat meriam. Gak usah bambu runcing, kerikil wae. Gitu. Selama ini kita dijajah itu katakanlah dengan benda-benda nyata gitu seperti senjata dan lain-lain. Ternyata kita itu bisa menang di luar logika gitu dengan bambu runcing. Iya. Dan itu suatu keyakinan saya bahwa ya kebatinannya itu dijaga dengan baik gitu. Nah, apakah itu salah satu sampai sekarang bahwa orang Nusantara itu mempercayai dan yakin bahwa suatu saat Nusantara ini bangkit? Apa karena salah satu kuncinya itu ya batin itu sendiri yang tidak bisa dijajah oleh orang lain gitu? Ya, memang orang yang masih teguh dengan kebatinannya tidak bisa dijajah dengan apapun. Lah, tapi orang-orang yang sengaja menjajah ke sini itu sudah tahu keringkian batin orang-orang itu. Nah, karena rata-rata orang bertuhan itu juga bertuhan duit, maka orang supaya tela batinnya diserang dengan duit. Gitu loh. Makanya saya kan sering ngomong, kita kok diajari perang, kita kok diajari mengangkat pedang untuk apa? Kita bambu runcing aja menang kok. Nah, itu. Melawan meriam loh itu. Iya. Nah, kenapa kita harus diajari leluhur sana membawa pedang untuk maju perang? Untuk apa? Di sini gembar-gembor. Nanti kalau ada bapak saya yang di depan, saya akan membawa pedang yang di depan. Coba maju musuh bambu runcing. Nek hanya pedang pun meriam kalah karo bambu runcing kok. Kita diajari kebatinan, kita diajari zikir. Apa sih kurang leluhur awak dhewe? Nah, itu. Mengajari tentang kebatinan, tentang zikir. Itu. Zikirmu tuh saya ono suarane leluhurku tanpa berbunyi sama sekali. Duduk bersila tenang, hening, tanpa mengeluarkan suara. Di saat kita memuji Tuhan kita tenang, nggak ada bunyinya. Lah orang-orang yang memuji Tuhan itu, coba berbeki kuping itu. Iya. Nah, bahkan ada satu saya tuh sempat baca gitu kan Pak, bahwasanya orang-orang penjajah itu kan dengan konsep 3G gitu, maksudnya 3G gitu, gospel, glory dan sebagainya, gold gitu. Iya. Nah, gold dan glory itu kan suatu hal yang katakanlah ya merampas kekayaan Nusantara gitu. Dan yang satu lain paling penting gospel itu ya ideologi, keyakinan, kepercayaan. Nah, kan beberapa pertemuan itu selalu Mbah bilang bahwa bangsa kita tuh sudah berideologi, sudah beradab. Iya. Dan menurut saya gitu mustahil bangsa yang sudah berideologi dan sudah beradab diadabkan lagi. Diadabkan gitu kan. lagi. Tanpa membawa nilai-nilai kekayaan lokalnya sendiri. Kan kita selalu diharamkan katakan. Iya. Nah, di situ mungkin satu pemahaman yang selalu disembunyikan katakanlah seperti itu, Pak. Ya, maksudnya kan gini Sal, orang makanya saya penjajah itu tahu kelemahannya orang sini. Gitu. Sebenarnya kita sudah bertuhan. Tapi kalau diiming-iming dengan nama Tuhan lain, akhirnya orang sini tuh pengen tahu. Kok ini ada Tuhan lain toh? Coba saya tak ikut nyembah itu. Lah padahal di balik itu semua juga yang diharapkan kekayaan lokal ini loh. Nanti pada akhirnya. Gitu. Makanya kita itu diajari nggak sempat untuk mengelola alam ini. Iya, disibukkan dengan kesibukan untuk bertuhan. Ya bertuhan itulah. Ngono wae gampangane. Nah, kita sadar nggak sampai sekarang ini? Kita disibukkan tentang itu. Baru sadar. Dulu-dulunya kelenger ya. Ya. Nah, makanya itu. Makanya kita yang mengikuti mereka yang gilap gegere, yang kita ikuti yang gilap mobil dan keramik rumahnya. Coba dia sudah menikmati kasur empuk, kita masih tidur di
Galar dan tikar. Ya karena apa? Dia santai, kita yang disuruh sibuk. Makanya mari kita tuh sadar, mari kita itu waras. Gitu loh. Kita hidup di negeri-negeri kita sendiri. Negeri yang kaya raya. Tapi rasanya hidup ini kok selalu miskin. Kenapa toh? Ya karena kamu terlalu sibuk mengikuti kesibukan orang lain. Nambah kesibukanmu itu sendiri. Oh, tak ajak Patra Praja Kala Cokro hanya membutuhkan waktu paling mungkin ya 1 jam. Ini yang dipikirkan apa? Nanti ini bagaimana caranya? Lalu duduknya bagaimana? Wes sibuk seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang tanggal sekian mau diadakan rencana, sekarang sudah mulai, sudah mempersiapkan. Iya. Kalau ini nggak ada dananya, mari kita kumpulkan dana untuk menyongsong itu. Tapi kenyataannya habis acara apa yang terjadi? Ya habis, ya sudah. Karena ini lupa besok mengadakan lagi. Nah kita belajar aja kalau Patra Praja Kala Cokro hanya 1 jam, tapi manfaatnya sampai nanti nyawa ajal kita menjemput. Dan bukan kita sendiri yang menikmati, tapi keluarga kita, bahkan orang lain yang minta tolong dibacakan Raja Kala Cokro. Sekarang kalau sudah doa-doa dari luar, itu sudah tidak ampuh. Mau kemana lagi kita? Coba. Wong kelihatannya ini doa-doa dari luar sudah gak ampuh. Karena alam ini sudah berbeken. Ya karena mereka yang sering gembar-gembar ini, alam ini jublek saat ini. Gitu loh. Mes, ini bakalan mau kebakaran jenggot nih bakalan. Jadi kita tuh harus sadar. Bukannya alam ini sudah nggak mendengar lagi kita berdoa. Tapi sebenarnya alam ini berbeken. Tahu berbeken? Bahasa Indonesianya itu apa? Berisik kok. Ya. Ya bising dengan kamu yang selalu berisik tiap hari itu loh. Makanya dikala kamu berdoa, alam ini diam, meneng. Kalau kamu mau diam ya nanti tak kabulkan. Tapi kamu kalau masih berisik, ora biti kabul babar pisan. Nanti ini yang akan dikabulkan itu Raja Kala Cokro, karena Raja Kala Cokro dengan ning neng nung. Orang lain bisa ngeklaim doa ini mandi, lah saya orang Jawa ya bisa. Ya. Ini pasti mandi kok. Itu suatu keyakinan yang Saya harus kuat dibangun. keyakinan saya. Dikira wong Jawa tok sing iso mastekno bahwa doane mandi. Wong Jawa dikira orang mandi to piye? Apa masih kurang orang Jawa itu? Kalau sekarang mengirim tas lewat jasa pengiriman, orang Jawa enggak kok. Ngirim pacul lo jero weteng kowe mek. Bisa ya. 2-3 kecapan bodal kok masuk kok. Lho kok dikira wong Jawa iki dongane ra mandi. Oh. Ini kalau nggak bahasa, nggak penjajah nggak mungkin. Makanya itu seperti ini. Yakin dengan Jawa? Yakin nggih. Nah, ngoten lho. Dadi wis aja kalah. Wong liya iso yakin dongane kok awake dhewe ya kudu iso. Ya. Oh, aja kala mau iso nyerpudan kok. Wah, itu ya maksudnya bukti gitu. Entah iya atau enggak, cuman saya merasa bangga gitu kan dengan berbagi pengetahuan Mbah Darno. Saya liput di channel YouTube gitu kan. Dan banyak gitu di komentar. Iya apa enggak, tapi di situ tuh bodoh amat mau iya atau enggak, tapi saya bangga gitu. Ya nyatanya banyak yang merasakan hijau kok. Manfaatnya banyak gitu. Cuman kan di situ pentingnya gitu kan, Mbah. Makanya Zal, kalau saya yang bicarakan itu pasti mesti banyak yang ngatain kalau saya itu wes macam-macam lah komennya. Tapi kenapa kalau orang-orang itu yang lagi menjajakan doa di sini, kalau ini pasti akan dikabulkan, kok dia gak pernah komen? Ya itu. Kok dia mantuk-mantuk dia mengiyakan? Itu produk penjajah itu. Nah, itulah produk-produk penjajah itu seperti itu. Makanya kita orang Jawa sekali. Ini akan menunggu mati dulu. Iya. Enggak tahu bukti lagi. Makanya kita ikrar selalu. Kita bareng-bareng ya. Oke. Sekali Jawa tetap
Jawa. Nah, ya Allah. Mantap akhirnya. Orang Jawa juga mandi kok. Lah apa wedi-wedi. Gak percaya. Nanti kalau Patrap Raja Kalacakra itu sudah masuk pada masing-masing peserta yang ikut melakukan patrap. Ya, nanti kalau kita nemen-nemen dina, ya kita amalkan Raja Kalacakra. Kita sudah punya senjata, kita punya panah kok. Gak perlu ngangkat pedang, gak perlu ngangkat meriam. Gak usah bambu runcing, kerikil wae. Gitu. Itulah manfaat dari Raja Kalacakra yang mungkin minggu ini belum bisa, mungkin minggu depan ya. Dan kalau minggu depan belum bisa ya minggu lusa. Tetap kita harus terlaksana melakukan patrap Raja Kalacakra. Jadi kita itu supaya gini, di saat kita itu sudah berjalan untuk menuju ke tempat yang tinggi, supaya mencapai sana, benar-benar mencapai sana, dan kita akan mendapatkan kepuasan dari apa yang kita capai itu. Nggak sia-sia, nggak semu, nggak cuman katanya, percaya dengan katanya. Yang menyampaikan itu pun sekarang di mana kita juga nggak tahu kok. Kita kok hanya dibayangi dengan katanya. Untuk apa katanya itu? Kita membuat yang nyata bisa kok. Kita percaya dengan katanya. Saya itu kadang-kadang ya begitu. Kenapa kalau orang-orang itu yang bicara, kok semuanya itu percaya dan semuanya mengiyakan? Tapi kita itu yang jelas-jelas orang Jawa, hidup di tanah Jawa ya. Diajari tentang Jawa itu kadang-kadang kok mengabaikan, bahkan tidak percaya sama sekali. Terus apa alasannya itu loh? Apa dia nggak takut nanti kalau mati juga ditanam di bumi Jawa ini? Gitu loh. Iya, benar. Nah, sini rada ekstrim sadik Sang. Nah, iya bahkan dari satu kesepuhan gitu, Mama Mei Kartawinata, bahwasanya katanya sesuatu yang diceritakan orang lain itu suatu dongeng, tapi apapun itu yang sudah dialami itu ilmu. Dan ya emang ternyata Jawa tuh ya kasunyatan itu sendiri. Ya. Dan dari situ mungkin bisa dikatakan ini sedikit ya, mungkin nanti saya pertimbangkan bakal di-cut gitu kan. Yeah. Soalnya akhir-akhir ini tuh kan ada suatu tokoh gitu. Yeah. Kadang saya nggak habis pikir ketika kita asli Nusantara menyebut Tuhan itu dengan lirih, dengan hening. Tapi salah satu ya saudara kita di sini itu bahwa mengangkat pedang itu dengan menyebut Tuhan Allah Akbar. Kadang lah kok gitu. Kok dipakai dengan hal kekerasan. Nah itu gimana itu malam? Ya karena dia menduga bahwa Tuhan itu keras, bahwa menduga Tuhannya itu jahat. Maka dengan kejahatan pun juga dia menyebut nama Tuhannya. Lah orang Jawa itu Tuhannya itu welas asih. Makanya setiap menghadapi sesuatu ya dengan cara yang welas asih, dengan cara yang santun. Ya sesuai dengan Tuhan yang diyakini itu. Itu. Karena Tuhannya orang Jawa itu Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang penuh, bukan setengah-setengah. Maka di saat kita tuh menghadapi hal yang sulit sekalipun, dikala itu masih bisa dimusyawarahkan, kita mengedepankan musyawarah. Nah karena Tuhan mereka itu Tuhan yang suka membakar, Tuhan yang suka memukul, maka dia pun cara untuk menyampaikan kebenaran itu dengan cara membakar dan memukul itu. Jadi perbuatan itu sesuai dengan Tuhan yang diyakini. Itu loh intinya. Karena Tuhan kita itu welas asih ya, makanya sesuatu ya kita kerjakan dengan welas asih, dengan berdialog, itu yang lebih penting. Enggak harus kita mengedepankan nafsu dulu, mengedepankan amarah dulu, setelah nanti pukul-pukulan baru dialog. Wes kadung ngajur, lagi dialog. Kalau kita kan dialog dulu. Di saat kita dialog sudah mentok nggak bisa ya. Apa yang harus kita kerjakan?
Kalau perlu ajur ya mesisan. Makanya wong Jawa pedomannya di saat sudah kepepet dan sudah tidak bisa dipecahkan lagi, maka ndi dodo nyoh dodo. Itulah orang Jawa. Apa tuh? Artinya keberanianmu mana? Ini loh keberanianku. Oh, nggih. Itu orang Jawa. Makanya yang ditanyakan kalau sudah kepotong mesti ndi dodo nyoh dodo. Itu. Karena mati itu adalah akhir dari kesuksesan hidup. Maka orang Jawa kalau sudah kepentok tidak pernah eman dengan pati. Iya. Tapi kalau tidak kementok, maka pati itu dieman-eman supaya awet hidup. Menikmati Untuk menikmati itu. Gitu. Monggo Mas Jin. Cukup. Apa ya menang kita? Iya, ngantuk atau gimana? Ya susu. Saya kontrol sih. Menikmati nasi kalau coba ini. Ayo. Ya udah. Udah. Oke, untuk keterangannya di sini cukup sekian ya. Nanti tentang belajar Patra Cokro nanti diulang karena juga sebenarnya kurang etis kalau disampaikan di YouTube ya. Supaya apa? Supaya membuat penasaran orang ya. Iya, iya. Kita cukupkan sampai sekian. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Rahayu Sagung Tumitah, Rahayu Kang Pinanggih. Rahayu.